Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reki Arsandi dengan NIM 3336200126. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang alat perlindungan diri atau APD dan alat pengaman kerja atau APK pada pekerjaan konstruksi di ketinggian dan di ruang terbatas. Yang pertama ada pengertian dari APD dan APK. Yang pertama ada alat pelindung diri atau APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai pekerja untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, kimikal, biologis, atau bahan infeksius. Selanjutnya ada pengertian dari APK atau alat pengaman kerja, yaitu semua sarana perlindungan bagi para pekerja di lapangan terhadap bahaya ketika melakukan pekerjaan, yaitu membuat kondisi selamat atau safe condition untuk bekerja. Selanjutnya ada pedoman APD dan APK, yaitu pada perundang-undangan yang mengatur mengenai alat perlindungan diri atau APD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, atau lebih tepatnya pada pasal 3 ayat 1 sub F, pasal 9 ayat 1, pasal 9 ayat 3, pasal 12 sub C, pasal 12 sub E, pasal 13, dan terakhir pada pasal 14D. Selanjutnya ada penentuan pemilihan APD. Yang pertama, APD harus dapat memberi perlindungan yang kuat terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja. Yang kedua, berat alat hendaknya seringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. Yang ketiga, alat dapat dipakai secara fleksibel. Yang keempat, APD tahan lama. Yang kelima, alat tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya. Yang keenam, APD sesuai standar. Yang ketujuh, alat tidak membatasi pergerakan. Yang kedelapan, suku cadang mudah didapat. Selanjutnya kita masuk ke APD dan APK pada pekerjaan di ketinggian. Yang pertama ada jenis-jenis pada APD pekerjaan di ketinggian. Yang pertama ada safety belt yang berfungsi untuk melindungi pekerja yang memungkinkan untuk terjatuh dari ketinggian. Selanjutnya ada full body harness, yaitu untuk melindungi semua bagian penting pada punggung, dada, paha, dan seluruh tubuh pengguna. Selanjutnya ada juga shock absorber, yaitu yang memiliki istilah lain sebagai alat menahan jatuh dengan fungsi menahan tubuh pengguna ketika jatuh dari ketinggian, mencegah kerusakan, serta mengurangi kekuatan tekanan pada angkor. Selanjutnya ada lanyard. Alat ini adalah tali pendek pengikat yang umumnya berfungsi untuk menahan guncangan bila pekerja terjatuh bebas dan dapat digunakan untuk membatasi guncangan saat jatuh bebas dengan panjang maksimal 1,2 meter. Selanjutnya ada jenis-jenis APK pada pekerjaan ketinggian. Yang pertama ada tangga. Penggunaan tangga pada pekerjaan konstruksi yaitu 1. Pilih tangga yang sesuai jenis pekerjaan. 2. Periksa komponen tangga. 3. Gunakan barikade perlindungan untuk mencegah tertabrak. 4. Baca dan tandai peringatan sebelum naik. Selanjutnya ada perancah. Penggunaan perancah pada pekerjaan konstruksi yaitu 1. Pastikan pekerja sudah mendapat pelatihan. 2. Melakukan pemeriksaan dan memastikan perancah dalam kondisi aman. 3. Gunakan alat bantu untuk memindahkan material. 4. Gunakan tangga yang terpasang untuk naik dan turun. Selanjutnya ada safety net. Fungsi safety net pada pekerjaan konstruksi yaitu 1. Untuk menahan benda supaya tidak jatuh ke bawah. 2. Menahan orang yang jatuh. 3. Menutupi ketidakrapian lokasi dari area proyek, sehingga membuat pandangan dari sisi luar hanya tampak jaring saja. 4. Mengurangi terpaan angin secara langsung. Selanjutnya ada APD dan APK di ruang terbatas. Yang pertama ada safety hand glove, yaitu alat ini digunakan untuk melindungi tangan dari potensi bahaya seperti goresan benda tajam, panas, bahkan bahan kimia. Lalu ada breathing apparatus, yaitu untuk membantu melakukan pernafasan terutama ketika dalam keadaan atau peristiwa berbahaya. Alat ini juga dikenal sebagai alat pernapasan bertekanan udara atau SCBA atau BA. Selanjutnya ada safety boot, berfungsi untuk melindungi telapak kaki dan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja fatal seperti kejatuhan benda-benda berat. Lalu ada supplied air respirator atau SAR, yang merupakan respirator dengan sistem pemberian udara segar dari luar area yang terkontaminasi. Suplai udara menggunakan selang dari tangki penyimpanan udara. Selanjutnya ada rambu kerja. Manfaat rambu ketiga diantaranya itu mengingatkan pekerja atau orang lain yang berada di area kerja, menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin terlihat, memberi petunjuk ke lokasi tempat penyimpanan peralatan darurat, meningkatkan kesadaran atau awareness dan kepedulian pekerja atau orang lain yang berada di lapangan. Lalu ada barrier pengaman atau konstruksi, yang fungsinya yang pertama untuk membatasi pergerakan kendaraan dan peralatan sesuai kebutuhan di area. Lalu pembatas daerah agar orang tidak berkepentingan tidak masuk. Yang ketiga sebagai perlindungan untuk menjaga keamanan di sekitar area kerja. Baik,
Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.